Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman kelas 2 Mekah yang Mr. Ainur selalu cintai, ayah bunda yang barangkali mendampingi Anda ketika melihat video kita kali ini. Baik teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan Mr. Ainur. Sebelum kita nanti tatap muka secara normal di sekolah, kita buatin video pembelajaran ya untuk pelajaran religion. Kali ini kita masuk ke bab ketiga, yaitu membahas tentang adab kebersihan, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya yang selesai kita bahas. Baik, di bab adab kebersihan ini nanti kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan badan, yang kedua pakaian, kemudian menjaga kebersihan rumah, keempat sekolah, dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan masjid. Di sekitar 5 hal itu nanti yang akan kita bahas di chapter 3 ini tentang kebersihan. Baik, untuk mempersingkat waktu, Mister coba berikan sekilas gambaran nanti apa aja yang kita akan bahas ya di video kita kali ini. Baik, pertama kita bahas dulu nih, sebelum kita masuk ke gimana caranya kita menjaga pakaian supaya bersih, badan supaya bersih, masjid supaya bersih, sekolah supaya bersih dan sebagainya. Kita perlu memahami dulu kira-kira apa sih adab kebersihan itu. Mungkin kalian juga sudah ada pertanyaan, apa sih Mister adab kebersihan itu? Baik, adab kebersihan itu bahasa gampangnya adalah apa-apa yang harus kita lakukan atau hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan. Nah, itu apa-apa yang harus kita lakukan atau hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjaga kebersihan. Nah, itu adab. Nah, dalam istilah Islam itu adalah adab berlaku baik. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan. Adab ini di Islam nggak hanya tentang adab kebersihan, nanti juga di pelajaran kalian kelas 2, insya Allah di semester 2, itu juga ada adab makan. Nah, tata krama ketika makan itu seperti apa. Nah, jadi adab itu seperti itu ya, hal-hal baik atau tata krama atau sopan santun yang berkaitan dengan kebersihan menurut perspektif Islam atau menurut pandangannya Islam. Kemudian kenapa sih Mister kita kok perlu bahas adab kebersihan? Apa sih pentingnya kok kita perlu membahas materi ini? Ya, ada yang tahu apa kira-kira pentingnya kita menjaga kebersihan? Atau membahas tentang tata cara atau hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan menurut versinya Islam. Baik, di Al-Quran sendiri nanti kalau di kelas 4 ya akan ada penjelasan mengenai ayatnya. Kalau misalnya tidak salah ingat, Al-Baqarah ayat 222 itu membahas tentang Allah itu menyukai orang yang bertobat dan juga menyukai orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Nah, di ayat 222 Al-Baqarah yang paling akhir-akhir. Nah, jadi Allah sendiri menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Bahkan di ibadah Islam sendiri pun sebelum kita melakukan sholat atau sebelum kita melakukan tindakan-tindakan seperti ngaji atau seperti tawaf misalnya, nanti kita bahas itu di pelajaran haji. Itu kondisi diri harus suci dulu tuh. Harus membersihkan diri dari hadas kecil. Misalnya harus wudhu dulu, kalau nggak ada air harus tayamum. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya agama Islam ini mencintai kebersihan. Makanya materi ini kita bahas supaya kita tahu gimana sih adab-adab kebersihan menurut versinya Islam. Kemudian, ternyata Islam itu sangat menaruh nilai penting di kebersihan ya Mister. Terus gimana caranya kita supaya menjaga kebersihan? Nah, ini yang nanti akan kita banyak bahas di bab ketiga ini. Jadi bab ketiga ini fokus memberitahu, menginformasikan kepada kita gimana caranya kita mempraktekkan adab-adab kebersihan di beberapa hal. Misalnya cara membersihkan badan, cara membersihkan pakaian, atau cara membersihkan sekolah. Kemudian cara membersihkan tempat ibadah, cara membersihkan rumah. Nah, itu sekitar 5 hal itu yang nanti akan kita bahas. Dibatasi 5 itu karena ya ini yang aktivitas kita seringnya di 5 hal itu. Oke, baik. Kita bahas ke yang pertama dulu.
kita masuk ke menjaga kebersihan badan. Nah, ini ya, menjaga kebersihan badan. Anggaplah ini badan kita begitu. Kenapa sih kok perlu dijaga kebersihannya? Ada yang tahu? Oke, karena kita beraktivitas berjumpa dengan hal-hal yang barangkali itu kotor ya, maka perlu dibersihkan. Kemudian kita beraktivitas juga mengeluarkan keringat. Kita tahu sendiri, keringat bisa muncul dari manapun ya. Dari pori-pori tubuh kalian keluar. Ada yang sangat bau, ada yang bau banget. Pokoknya keringat nggak ada yang wangi ya. Nah, maka ketika kondisi seperti itu, maka kita harus membersihkan badan. Ada fungsi di sana. Nanti kalau ditinjau dari segi kesehatan juga banyak nilai-nilai dari kesehatannya, banyak hal-hal kesehatan yang nanti akan kita peroleh ketika kita rajin membersihkan badan. Pertama, ini kita mulai dari atas ya, tata cara membersihkan badan. Teman-teman, Mister rasa ini materi sangat gampang banget dan kalian sudah mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Jadi Mister cuma mereview aja apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Jadi nggak perlu terlalu tegang untuk materi ini. Ya kayak biasanya kita santai, tapi tetap bisa menuntaskan materi. Baik, dari atas dulu. Kita punya rambut nih, kalian bisa pegang ya di atas kalian. Rambut itu kan biasanya kalau kita berkeringat, kemudian kan muncul ketombe atau misalnya gatel, maka itu butuh dibersihkan. Atau misalnya kalau rambut yang gondrong, rambut yang panjang-panjang itu rawan ada kutunya. Kutu tahu sendiri ya, kalau gigit juga sakit. Kemudian kalau dilihat orang juga nggak enak, maka butuh dibersihkan. Cara membersihkannya seperti apa? Kalau sekarang teknologinya sudah ada sampo dengan macam-macam. Ada yang membersihkan kulit kepala, ada yang membersihkan dari keringat-keringat, ada mungkin yang untuk rambut rontok dan sebagainya. Nah, jadi pertama kebersihan badan, membersihkan rambut dengan cara-cara tertentu. Kalau yang biasa kita lakukan adalah membersihkan dengan shampoo. Durasi waktunya kapan? Kalau bisa sehari sekali tidak masalah. Kalau misalkan tidak bisa ya minimal seminggu 2 sampai 3 kali. Kemudian membersihkan gigi ya. Yang kedua membersihkan gigi. Nah, kalian punya gigi, ada yang di atas, ada yang di bawah. Barangkali gigi kalian sekarang lagi ompong kayak kakek-kakek. Nah, gigi kita ini kan setiap hari makan makanan, entah coklat, entah makan makanan yang manis, entah yang asin, semuanya masuk ke perut kita pasti lewat kunyahannya gigi. Nah, maka gigi selalu berhadapan dengan makanan-makanan yang macam-macam jenisnya. Kalau tidak dibersihkan, maka nanti gigi kita akan mengalami rongga-rongga atau lubang-lubang misalnya, atau kuman-kuman akan menjadikan gigi kita tempat camping loh. Dijadikan di situ. Maka harus dibersihkan. Cara membersihkan gigi seperti apa? Kalau dulu zaman Rasul pakai siwak, semacam batang dari pohon gitu. Nah, itu disikatin di gigi-giginya. Kalau sekarang kita sudah punya teknologi, misalnya seperti sikat gigi, kemudian juga ada toothpaste, ya ada pasta gigi dengan macam-macam ya. Ada yang rasa ini, rasa itu dan sebagainya. Nah, itu bisa kita pakai. Bisa 2 kali, 3 kali sehari, silakan. Prinsipnya bisa menjaga kebersihan gigi kita supaya gigi kita nanti berfungsi lama durasinya. Jadi nggak hanya 20-30 tahun kemudian rusak, akhirnya kita nggak bisa makan makanan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi ini masalah kebersihan gigi kalau yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita punya kuku nih, 20 kuku ya, kadang panjang-panjang. Kalau kita mainan di pasir atau kalau kita mainan sama teman-teman, biasanya kuku kita menghasilkan atau mengendap kotoran-kotoran di kuku. Nah, kemudian kita makan misalnya, gak terasa ternyata kuman yang ada di kuku masuk. Nah, maka harus dibersihkan dengan cara apa? Boleh dicuci ya kuku-kukunya itu yang di TikTok itu banyak cara membersihkan tangan, salah satunya kuku juga dibersihkan. Atau kalau misalnya terlalu panjang yang nanti memungkinkan kotoran tetap menempel di situ di kuku kita, maka dipotong. Nabi mencontohkan memotong kukunya di hari Jumat biasanya sebelum sholat Jumat, atau bisa kalian lakukan kapanpun selama memang kalian merasa bahwa kuku kalian panjang. Nah, khawatir nanti kalau tidak dibersihkan kuman-kuman akan betah di situ. Ya, memotong kuku baik kuku tangan
maupun kuku kaki. Next. Kemudian di seluruh tubuh kita ini, tadi Mister udah kasih pengantar, kita beraktivitas, kita biasanya penuh dengan keringat, pori-pori ada di seluruh tubuh, maka muncul keringat tuh. Keringat kalian tahu sendiri baunya seperti apa. Badan kita jadi lepek. Kalian juga tahu orang yang nggak pernah mandi bentuknya seperti apa. Maka di Islam adab kebersihan ini khususnya untuk kebersihan badan ada mandi secara rutin ya. Nah, mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Kalau sekarang sudah ada teknologi sabun dengan macam-macam varian rasa ya. Varian rasa kayak es krim. Varian rasa kayak lemon apa dan sebagainya, baunya harum. Nah, tuh. Ini dibersihkan badan kita. Biasanya kalian mandi berapa kali sehari? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ya, tergantung kebutuhan. Tapi jangan sampai tidak mandi sama sekali. Nanti kuman-kuman akan tumbuh akan betah untuk tinggal di tubuh kalian. Nah tuh dan lain sebagainya ya, cara membersihkan badan. Ini cuman Mister kasih tahu aja apa yang biasa kita lakukan, dan kalian juga Mister rasa sering melakukan ini, tinggal ini di memorizing lagi aja. Misalnya ada orang yang membersihkan kulitnya atau badannya itu dengan pakai lotion ya, hand body lotion misalnya, supaya tetap wangi, kulitnya tetap lembab dan sebagainya. Tidak ada masalah, yang penting kita tetap menjaga kebersihan, karena ini termasuk hal yang disukai Allah, dan di syariat Islam menjaga kebersihan badan adalah salah satu hal yang diwajibkan ketika kita hendak melakukan kegiatan-kegiatan seperti sholat atau kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, serasa cukup untuk kebersihan badan. Kita lanjut ke kebersihan pakaian. Nah, apa sih pakaian itu? Pasti kalian sudah tahu ya, pakaian yang sering kali kalian kenakan tuh. Kalian pakai macam-macam pakaiannya. Tapi Mister tanya nih, menurut kalian apa fungsi pakaian itu? Fungsi pakaian. Kenapa kok manusia pakai pakaian, sedangkan binatang kayak kambing, kayak anjing, kayak hewan-hewan lain kenapa nggak pernah pakai pakaian? Oke, jadi yang membedakan itu ya, manusia pakai pakaian karena hendak menutupi aurat. Kalian tahu sendiri batas aurat untuk laki-laki posisinya di pusar sampai ada yang mengatakan sampai lutut dan juga sampai sekitaran kaki situ. Kalau yang perempuan semua ditutup kecuali wajah dan juga telapak tangan. Nah, tujuannya pakaian dalam Islam itu adalah menutup aurat. Jadi Islam punya standar atau Islam punya ukuran pakaian yang baik menurut Islam, bukan yang bentuknya bagus, warnanya bagus, harganya mahal, belinya di distro atau belinya di tempat-tempat yang mahal. Tidak seperti itu ukuran baju yang baik menurut Islam. Ukuran baju yang baik menurut Islam adalah yang menutupi aurat, sehingga kita tidak bisa terlihat oleh lawan jenis. Nah tuh, dari pakaian inilah akan muncul bahwa kalian itu anggun di situ. Beda kalian dengan binatang, karena kita menutupi aurat, binatang enggak. Nah itu ya, jadi ukuran pakaian yang bagus dalam Islam bukan warnanya, bukan harganya, bukan tempat belinya di mana, tapi dari fungsinya yang penting menutup aurat. Harganya mahal tapi pusarnya kelihatan, wah itu nggak bagus juga. Jadi itu ya, Mister sampaikan dulu supaya ada pemahaman yang sama tentang fungsi pakaian dalam Islam atau pakaian yang baik menurut Islam. Jadi nggak perlu iri-irian sama teman kalian. Perkara pakaiannya bagus, harganya mahal, tempat belinya di tempat-tempat yang mahal, nggak ada masalah. Yang penting ukurannya satu, harus menutup aurat. Kemudian kita masuk ke menjaga kebersihan pakaian. Ya gampang ya. Kalau kalian dalam sehari-hari cuma pakai ya, kemudian ditaruh di keranjang kotor, kalian juga harus tahu proses pakaian kalian setelah kotor jadi bersih. Tentunya ada cara-cara membersihkannya. Ya misalnya dicuci ya dengan deterjen, dengan cara direndam dulu pakai air. Nanti coba kalian praktekin, kalian kelas 2 mulai melihat gimana sih caranya membersihkan pakaian yang biasanya kalian pakai sehari-hari. Kemudian setelah dicuci jangan lupa dijemur. Nggak mungkin basah-basah langsung dipakai, nanti kalian masuk angin, nanti kulit kalian jadi banyak jamurnya itu.
maka dijemur dulu sampai kering ya, dijemur dulu sampai kering. Atau kalau yang biasa melaundry, ya silakan, caranya tetap sama, tapi bedanya adalah yang mengerjakan orang lain. Itu aja. Setelah dijemur, ada juga yang disetrika supaya terlihat nanti rapi, tidak ada kusut-kusut ketika tadi habis dicuci. Disetrika pun nanti macam-macam, ada yang pakai pelembut dulu, ada pakai yang soft deterjen, nah macam-macam, ada macam-macam. Tapi prinsipnya sama untuk menjaga kebersihan pakaian. Kemudian ada yang diberi pewangi ya, supaya wangi, ada yang disemprotin parfum dan seterusnya. Nah, jadi itu part atau subbab pembahasan tentang kebersihan pakaian. Fungsi pakaian dalam Islam utamanya dalam menutup aurat ya. Ukuran yang baik adalah yang bisa menutup aurat. Cara membersihkannya seperti ini: cuci, dijemur, disetrika, diberi pewangi dan lain sebagainya. Lanjut, gampang sekali ya materi ini. Kalian juga sudah praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita menjaga kebersihan rumah. Membersihkan badan sudah, membersihkan pakaian sudah, kita masuk ke menjaga kebersihan rumah. Mister tanya dulu nih, apa sih fungsinya atau kegunaan rumah bagi kita? Oke, selain untuk tempat tinggal ya, melindungi dari panas, dari hujan, kadang rumah juga kita gunakan untuk belajar, kemudian kita gunakan untuk bercengkrama dengan keluarga, bahkan juga ada tempat-tempat khusus untuk ibadah kan begitu. Maka penting rumah itu kita rawat kebersihannya. Bayangin kalian tinggal di rumah yang kotor, semuanya penuh sampah, mau ke dapur banyak sampah, mau ke kamar tidur sampah berserakan di mana-mana, mau ke ruang tamu banyak juga sampah. Betah nggak tinggal di tempat seperti itu? Pasti nggak betah. Maka orang Islam harus menjaga kebersihan rumahnya. Apalagi ada istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, maka posisinya harus diposisikan rumah ini benar-benar nyaman untuk ditinggal, sebagaimana surga. Misalnya Mister bahas dari atas nih, di rumahnya Mister itu atapnya sering ada daun-daun yang berguguran karena di depan rumah itu ada 2 pohon gede. Nah, kalau daunnya rontok mesti masuk ke atap. Atap harus dibersihkan dari daun-daun yang itu. Kalau tidak dibersihkan maka nanti ketika daunnya menumpuk, atap akan ambrol. Atap akan ambrol atau akan lapuk. Lapuk itu kondisi atap itu nggak kuat lagi. Nah, maka nanti akan terjadi bocor. Kalau bocor, air masuk, semuanya tergenang. Wah, kotor, nggak enak buat ibadah, nggak enak buat melakukan aktivitas di rumah. Tuh, bersihkan atap. Kemudian dibersihkan lantai ya. Banyak cara-cara membersihkan rumah. Lantai, entah lantainya dari granit, entah dari keramik, entah mungkin yang pakai lantai tanah, dibersihkan supaya kita nyaman berpijak. Atau mungkin nanti kalau dibuat selonjoran, dibuat tidur, bisa. Atau kalau dibuat ibadah juga akan lebih bagus. Kemudian dibersihkan perabot-perabot yang memungkinkan di situ ada debu-debu. Nah, debu itu kalau kita hirup, kita tahu sendiri akan terjadi bersin ya, karena di situ ada kuman-kuman yang masuk. Maka dibersihkan secara rutin 1 bulan sekali, entah pakai vacuum cleaner, entah cukup pakai pembersih yang kayak sulak itu ya. Nah, itu atau kemoceng ya, kalau istilahnya pakai kemoceng atau pakai sapu atau pakai kain basah, terserah. Yang penting dibersihkan dari debu-debu atau hal-hal yang memungkinkan itu merusak kesehatan kita atau kenyamanan kita ketika kita tinggal di rumah. Kemudian bersihkan kamar mandi. Nah, ini yang paling sering dijadikan tempat tidurnya tikus ya. Nah, tiba-tiba ada tikus di kamar mandi, atau mungkin ada nyamuk yang biasanya kalau di air menggenang nggak pernah dibersihin. Nah, timbullah itu jentik-jentik nyamuk yang nanti bisa menyebabkan kita sakit ya. Atau cara-cara lain, misalnya ada taman di rumah kalian, bisa juga dipotongi supaya daunnya bersih, pemandangannya enak, nyaman. Prinsipnya rumah ini sesuai dengan fungsinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, baiti jannati. Oke, kita lanjut. Setelah menjaga kebersihan rumah, gampang ya materinya ya. Gampang sekali. Menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini selain kita beraktivitas di rumah, kita juga beraktivitas di sekolah. Apalagi kita mencari ilmu, juga berangkat ke sekolah. Maka kita selaku warga sekolah atau selaku murid juga punya tanggung jawab tuh untuk menjaga kebersihan sekolah.
Nggak hanya Pak Yanto, nggak hanya Mas Alvan, nggak hanya Mbak Ririn, tapi kita selaku anggota sekolah juga punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan kelas, atau menjaga halaman sekolah kita. Fungsi sekolah apa sih? Fungsi sekolah itu ya tempatnya kita mencari ilmu, tempat kita bertemu dengan teman-teman, diskusi tentang pelajaran, tempat kita bertemu dengan teachers untuk belajar mengenai agama, Al-Quran, matematika, IPS, atau pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, maka supaya kita nyaman belajar di situ harus bersih. Nah, tuh kuncinya di situ. Supaya kita nyaman belajar di situ harus bersih. Gimana cara menjaga kebersihan? Banyak ya, macam-macam. Ini yang Mister share di sini cuma beberapa aja. Nanti kalian boleh cari sendiri, kalian tambahi silahkan. Buang sampah sesuai dengan tempat. Kalian dulu kalau tidak salah waktu program lingkungan ya, sekolah hijau kalau tidak salah ingat Mister, itu dikasih wawasan oleh teachers tentang jenis-jenis tong sampah. Nah, ada yang organik, anorganik, ada yang B3, bahaya dan seterusnya itu. Nah, maka kalau kalian punya sampah kertas, sudah disediakan tempatnya, dimasukkan ke tong sampah yang sesuai dengan jenis sampah kalian. Kalau kalian punya sampah basah seperti bekas sop yang kalian makan, atau makanan-makanan misalnya kulit buah, maka nanti dibuang sesuai dengan tempatnya. Jangan ditaruh di laci kalian, nanti akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Oke, kerja bakti rutin. Nah, biasanya ini kalau di sekolah-sekolah yang lain itu ada hari Jumat, itu khusus Jumat pagi, itu khusus untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, semua murid, guru, kepala sekolah, TU dan sebagainya, itu semuanya turun untuk membersihkan kebersihan sekolah supaya sekolahnya nyaman untuk dijadikan tempat belajar. Kerja bakti rutin. Atau kalau kalian di kelas dulu, mulai dari kelas 1 itu sudah ada jadwal piket. Si A piketnya hari apa, si B piketnya apa, ngapain, dan seterusnya. Nah, tuh, itu salah satu cara untuk menjaga kebersihan sekolah. Salah satunya adalah ada jadwal piket, supaya masing-masing punya tanggung jawab untuk membersihkan sekolah kita. Kemudian kalau sekolahnya punya kebunnya dirawat supaya nggak ada kotoran di situ, nggak ada ulat misalnya. Nah, caranya adalah dengan dirawat supaya kelihatan indah. Daun yang berguguran kita bantu sapu, masukkan ke tempat sampah yang kita bisa jangkau. Macam-macam ya cara membersihkan sekolah dan lain sebagainya. Terlanjut ke yang terakhir. Nah, selain kita beraktivitas di rumah, di sekolah, kita juga beraktivitas di masjid. Maka kita juga ada tanggung jawab sebagai orang Islam untuk menjaga kebersihan masjid. Apa sih fungsi masjid itu? Ada yang menjawab untuk sholat, Mister. Ada yang menjawab untuk mengaji. Ada yang menjawab untuk mandi. Oke, kamar mandinya sekolah, masjid untuk mandi. Oke. Banyak ya fungsinya masjid kalau di zamannya Rasul. Enggak hanya untuk tempat ibadah aja, tapi juga untuk tempat berdagang di sebelah-sebelahnya tuh, di sebelah-sebelahnya sini. Kadang juga digunakan untuk tempat pendidikan. Nah, jadi Rasul dulu mendidik generasi penerusnya yang anak kecil-kecil itu di masjid juga. Nah, tuh banyak fungsinya masjid. Maka kita harus jaga kebersihan masjid itu supaya tetap nyaman untuk semua orang. Nah, karena yang ke masjid nggak hanya kita. Masjid ini kan tempat kita berjamaah di situ. Nah, maka kita juga punya tanggung jawab supaya orang-orang lain yang ke masjid ini tidak merasa masjidnya tidak nyaman. Kalau masjidnya dirasa tidak nyaman, nggak ada orang yang sholat di sini. Masjidnya sepi. Nah, tuh maka penting untuk menjaga kebersihan masjid. Lantas gimana caranya? Ya, sendiri sama kita seperti membersihkan rumah, membersihkan sekolah. Tapi bedanya yang ini yang kita bersihkan adalah masjid. Bersihkan lantainya dengan cara disapu atau dipel. Kalau misalnya dipakai sholat rutin 5 kali sehari ya untuk yang sholat wajib berjamaah, maka bersihkan lantainya nggak cukup 1 hari sekali seperti kita membersihkan rumah atau membersihkan sekolah, tapi harus sering kali. Kemudian dipel. Boleh kalau misalnya nanti kalian membantu. Dulu selain waktu SMK itu jadi remas itu remaja masjid. Kalau nanti kalian SMP atau SMK mulai ikut remaja masjid, maka nanti kalian harus tahu cara membersihkan masjidnya. Salah satunya adalah membersihkan lantai. Misalnya tidak mencoret-coret dinding ya. Ini bukan kamar kalian, ini masjid milik umum, milik umat.
Maka jangan sampai ada coretan-coretan dinding yang itu tidak layak untuk dilakukan di masjid. Masa di masjid dicoretin ini gambar grafiti yang kayak di jalan-jalan itu. Di sini Arema misalnya, kan nggak pantas itu ditaruh di masjid. Kalau di stadion boleh, tapi kalau di masjid jangan sampai ya. Misalnya kalian kalau punya kemampuan untuk menggambar kaligrafi tulisan Allah Muhammad, kalian gambar bagus, kalian warnain, kalian kasih bingkai, kalian kasih di dindingnya masjid, itu nggak apa-apa. Gambar-gambar seperti itu nggak ada masalah. Tapi jangan sampai mencoret-coret sebagaimana yang tadi kita bahas. Kemudian kerja bakti rutin untuk membersihkan masjid ya. Kadang ada masjid yang mereka punya uang untuk menggaji orang untuk membersihkan masjid. Ya. Ada juga yang masjid yang tidak bisa untuk menggaji orang tertentu untuk membersihkan masjid. Nah, maka caranya bagaimana? Caranya ya orang-orang yang biasa berjamaah di situ ada kerja bakti rutin. Entah membersihkan tempat wudhunya dari lumut-lumut, begitu, atau mungkin membenarkan kerannya, atau mungkin karpetnya itu dibersihkan dari debu, macam-macam, kipasnya dan sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Prinsipnya yang Mr. Ainul ingin sampaikan, kenapa sih kok ini tadi dibahas cara-cara menjaga kebersihan, entah badan, entah pakaian, entah rumah, sekolah, masjid. Banyak sekali yang harus dibersihkan, karena memang Islam mencintai kebersihan dan Allah mencintai kebersihan. Nah, karena kebersihan sebagian dari iman, dan kita akan menjadi nyaman ketika tempat yang kita beraktivitas di situ, melakukan kegiatan di situ itu bersih, kita akan nyaman. Kalau kita nyaman di situ, maka amal kita akan berkualitas. Kita akan semakin semangat untuk melakukan sesuatu. Nah, tuh pentingnya di situ. Makanya ini kita bahas. Dan Mr. Rasa kalian sudah sering menerapkan ini. Mungkin untuk yang di masjid mungkin jarang ya. Nah, nanti ke depan ini praktekin. Jadi ini gampang sekali materinya. Agama itu gampang dipahami, tapi yang susah adalah diterapkan, dipraktekin. Kalau kita nggak pernah mempraktekkan sama aja, karena agama tujuannya bukan hanya dipahami, tapi juga dipraktekkan. Nah, gitu ya. Yang susah di situ. Yang susah adalah mempraktekkan, dan mempraktekannya konsisten atau istiqomah. Sudah selesai. Seperti biasa, Mr. kasih challenge. Pembahasannya gampang tentang menjaga kebersihan. Sekarang Mr. kasih challenge. Challenge-nya sekali lagi adalah mengerjakan tamrin ya, untuk mengasah kemampuan kalian. Nah, tamrinnya kalian buka di halaman 40 sampai 42. Kalian kerjakan dulu. Next time Mr. buatin video untuk membahas masalah ini. Oke, gitu ya. Sementara tentang materi adab kebersihan, Mr. Rasa seperti itu. Nanti mungkin minggu depan Mr. akan kasih tugas supaya kalian bisa praktik. Nah, bisa mempraktikkan apa yang kalian putar-putar di video ini. Nah, nanti dipraktikin, entah membersihkan rumah, entah membersihkan pakaian. Nanti akan ada tugas dari Mister untuk mempraktikkan itu. Nah, gitu. Sekian dari Mister. Terima kasih sudah menonton video ini. Thank you for watching my video. See you on the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.